Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pengusaha pejuang, pengusaha pejuang, pengusaha, pengusaha pejuang, pengusaha. Yang kita banggakan bersama-sama yang kita cintai, Ketua Umum DPP HIPMI tahun 2022 sampai 2025, Akbar Himawan Buhari, yang malam ini pakai topi hitam. Saya nggak tahu juga kenapa tuh. Soalnya kalau Akbar duduk sebelah Angga Wira, kalau nggak pakai topi sebetulnya hampir sama. Sekjen DPP ini Saudara Angga Wira, Dr. Angga Wira, teman-teman calon pengurus DPP HIPMI yang sedang melaksanakan iklan kasus. Tadi saya tanya sama Ketua Akbar, ini semuanya bakal jadi pengurus. Dia bilang belum tentu. Jadi di sini akan terseleksi siapa yang akan jadi pengurus atau tidak jadi pengurus. Kenapa? Karena kita tahu kedilikan gimana? Jadi 12 tahun yang lalu itu saya duduk di tempat kalian. 12 tahun yang lalu di depan saya itu ada Erwin Aksa, ketua umumnya. Saya nggak ada pikiran juga mau jadi ketua umum HIPMI. Orang diajak HIPMI juga dipaksa sama teman-teman yang lain. Itu si teman-teman dari Kalbar. 2009 saya di HIPMI Kalbar. 2010 masuk ke Jakarta, bisa dicalonin sama teman-teman. Jadi ketua umum HIPMI kita. Tapi saya sengaja hari ini saya nggak pakai baju HIPMI lagi, karena sudah paripurna. Yang saya pakai apa? Saya pakai PIN Komite Olimpiade Indonesia karena saya presidennya. Saya bilang sama Ketua Akbar, satu hal yang tidak pernah saya lepas ketika saya jadi ketua umum HIPMI, PIN DPP HIPMI. Gak pernah lepas dari dadanya. Kenapa? Karena itu kebanggaan. Tuh lihat, ya tadi ada foto yang Ketum Bahlil kan, lengkap dengan PIN-nya segala macam. Kalau kita nggak bangga sama organisasi kita ini, apalagi orang lain, betul? Jadi semua itu tergantung kita. Tadi saya dengerin tadi pertanyaannya segala macam. Itu pertanyaan sebetulnya bukan ditanya kepada Angga, harusnya tanya kepada diri kita sendiri. Orang kita semuanya udah pernah terlibat kok. Yang nanya ketum-ketum BPC. Mestinya kita sekarang kita tanya sama diri kita sendiri, apa yang bisa gue bikin untuk HIPMI ini? Ya dong. Ngapain kalau cuma keren-keren? HIPMI cuma 3 tahun bos. Saya alhamdulillah banyak perjalanan karir saya, mulai dari setelah HIPMI masuk ke isi pecah 4 jadi 1 sama saya. Alhamdulillah besoknya tanggal 23 sampai 26 ada kejuaraan dunia di Jakarta untuk pertama kali di Asia Tenggara. Habis itu dipercaya jadi ketua ASEAN Para Games. Habis itu dipercaya lagi jadi ketua Komite Olimpiade Indonesia. Dipercaya jadi ketua CDM Rio 2016, Olimpiade Rio 2016. Semua dalam perjalanan saya itu, yang mendukung siapa? Yang mendukung itu teman-teman HIPMI. Karena saya paling percaya sama teman HIPMI. Kalau yang lain masih tebak-tebakan. Kalau HIPMI udah tahu. Begitu lihat mukanya saya tahu, gitu. Kenapa? Karena perjalanan kita. Jadi hati-hati di HIPMI ini. 3 tahun untuk selamanya itu betul-betul terjadi. Kalau namanya Harmen Saputra selama 3 tahun di HIPMI, kok ketawa Benny itu kan ada gilirannya kan? Kalau Harmen Saputra itu di HIPMI atau Teddy Bahtiar itu di HIPMI, itu tahu kelakuannya. Sampai kapanpun kelakuannya kan begitu. Makanya saya percaya dia jadi manajer timnas karate, ya kan? Dan Teddy juga gitu, sampai hampir setiap kegiatan selalu ada Teddy, gitu kan? Karena hitung-hitungannya jelas. Kalau orang awak biasanya hitung-hitungannya jelas, ya kan? Cuman jamnya udah ganti terus, coba lihat jam berapa tuh sekarang?
Saya mau tanya di sini coba. Yang ketua umum BPC HIPMI tolong berdiri. Yang pernah jadi ketua umum BPC HIPMI tolong berdiri biar kelihatan. Coba kelihatan. Oh, lihat tuh. Kameranya jangan menyorot ke saya, dong. Kamera sorot tuh, lihat tuh. Tuh, coba dilihat tuh. Ini mantan ketua BPC HIPMI, coba lihat. Kau berdiri juga di situ biar kelihatan kok BPC juga kan? Coba lihat tuh, mantan ketua BPC HIPMI. Mantan ketua BPD HIPMI coba berdiri. Berdiri juga dong? Iya. Loh iya kan? Coba. Ini wajah lama sebetulnya, kan? Karena kalau kita sadar, sebetulnya HIPMI ini kerja 9 tahun, 3 tahun. Cuma 3 tahun selamanya itu karena 3 tahun di BPC. Saya berkarir juga di HIPMI. Saya dari HIPMI Kalbar pindah jadi departemen di BPP HIPMI zaman Erwin, naik jadi kompartemen di zaman Erwin. Setelah itu baru terpilih jadi ketua umum. Saya nggak pernah jadi ketua di BPP. Jadi nggak usah pusing siapa yang jadi ketua atau enggak. Belum tentu juga jadi ketua HIPMI. Kita di ketua ya semua punya kesempatan yang sama dan kita juga lihat sukses story banyak sahabat-sahabatnya. Pak Jokowi itu nggak pernah jadi ketua umum BPP, nggak pernah jadi ketua umum BPP, nggak pernah jadi ketua umum BPC, BPD. Tapi tetap aja jadi presiden, ya kan? Dan banyak yang lain, contoh-contoh yang lain kita lihat banyak banget kader-kader HIPMI yang membanggakan gitu. Nah, saya ingin menggarisbawahi tentang logo tadi. Logo ini, maksud logo HIPMI ya, yang membawa kita kemana-mana. Teman-teman yang duduk di sini, besok udah jadi pakar semua. Gue nggak tahu juga latar belakang lo. Betul ya? Besok kalau diundang, wah ini ada perwakilan dari BPP HIPMI datang, ngomong jadi pakar ekonomi. Benar. Kenapa? Karena marwahnya HIPMI itu nggak bisa ditawar lagi. HIPMI itu mutlak. Orang itu tingkat kepercayaan kepada HIPMI begitu tinggi. Begitu dibilang, oh ini anggota HIPMI nih. Dia bilang, oh, udah pasti nih Jasi bukan jas pembagian ya. Ini pasti Jasi beli sendiri nih, gitu kan. Karena HIPMI itu kita punya gengsi. Jadi HIPMI jangan dibikin murah. HIPMI ini barang mahal. HIPMI ini elitis. Sorry to say, HIPMI itu elitis. Tokoh-tokoh muda, calon pemimpin bangsa yang terpilih dan mau berjuang untuk pengusaha muda Indonesia. Gak harus milih, saya udah milih jalur olahraga karena hobinya memang di olahraga gitu ya. Gak ada yang salah sama itu, yang penting kita berkarya, yang penting kita memberikan prestasi sama Indonesia. Indonesia di-ban, Indonesia tidak dijatuhkan sanksi, tidak boleh mengibarkan bendera merah putih, nggak boleh mengibarkan mengumandangkan lagu Indonesia Raya selama 1 tahun. Siapa yang dipanggil yang bertanya sama presiden? Kita, sama teman-teman itu. Dari 1 tahun, akhirnya kita lobby dengan gaya HIPMI, barang itu 2 bulan selesai. Sama kayak PSSI kemarin, kalau mau tahu bocoran dari dikit ya kan, gaya HIPMI semua. Saya kasih tahu pengalaman pribadi saya. Kalau teman-teman sudah paripurna, sudah hatam di HIPMI, urusan lain jadi gampang. Tapi itu tergantung kita. Bayangin saya ikut, di sini ada teman-teman yang ikut saya di balap sepeda waktu itu. Waktu saya pertama kali di balap sepeda, itu organisasi pecah 4. Tapi di HIPMI dulu, ada namanya rekonsiliasi. Konsolidasi dan rekonsiliasi. Calon ketua umumnya ada 3, Akbar, Angga, Bagus. Tapi melakukan konsolidasi. Setelah rekonsiliasi, terbentuklah pengurus. Sama. Begitu itu kita aplikasikan, bayangin aja. Begitu sengitnya pertandingan presiden, kok bisa Sandi jadi menteri pariwisata gitu kan?
Prabowo bisa jadi Menteri Pertahanan. Kenapa? Itu 100% gaya HIPMI, nggak ada lain lah. Betul nggak? Jadi harus bangga kita sama itu. Dan semuanya itu mulai dari ruangan ini. Kenapa? Karena kalau saya selesai, udah paripurna. Habis ketua Dewan Kehormatan, udah paripurna gitu. Gantian kalau bagaimana. Tapi sekarang di tangan kalian ini, tadi yang dibilang tadi, gimana caranya di daerah-daerah bisa HIPMI dihargai, itu tergantung kita sendiri kok. Kalau kita nggak menghargai diri kita, orang lain juga menghargai kita. Saya alhamdulillah, kemanapun saya pergi, kemanapun saya pergi, selalu ada anak HIPMI. Mau ke daerah-daerah apalagi ya. Dan sampai hari ini, alhamdulillah, sampai hari ini rumah saya itu nggak pernah sepi dari makanan dikirim dari seluruh Indonesia. Karena apa? Karena itu. Tadi pagi ada yang kirim juga. Satu kotak dari Jambi, kira-kira tahu lah siapa ya. Ada pempek dari Jambi dari pagi. Iya. Satu privilege yang saya miliki itu sebagai mantan ketua umum HIPMI. Saya tahu semua letak kuliner di seluruh Indonesia. Gara-gara apa? Gara-gara HIPMI. Habis itu begitu saya jadi ketua HIPMI, kulinernya datang ke rumah saya atau datang ke kantor, ya kan? Jadi jangan sungkan-sungkan kalau mau kirim makanan ke tempat saya, kan? Saya dengan tangan terbuka menerima kiriman makanan. Bagaimana Bu Josephine, setuju? Ya. Bu Josephine bahaya kan? Kalau pegang pulpen di Indonesia agak bahaya deh. Agak coret-coret. Ya, di Komite Olimpiade Indonesia isi dominasi siapa? HIPMI juga. Di cabang-cabang olahraga siapa? HIPMI juga. Karena udah proven. Kita tahu sahabat-sahabat kita ada yang di KNPI, ada yang di HMI, ada yang di apa segala macam banyak gitu kan. Tapi beda nih kalau ini lain ceritanya. Kita melihat banyak teman-teman yang lain banyak gitu, organisasi kebudayaan banyak, tapi beda ini HIPMI. Level HIPMI itu HIPMI baiknya sama kami. Zaman dulu masih ada perdebatan tuh, di zaman saya masih ada perdebatan antara HIPMI dengan KNPI. Kita jelas bahwa HIPMI itu bukan tentang penundaan. HIPMI itu perjuangan untuk kewirausahaan. Jadi menciptakan kewirausahaan dan pengusaha muda. Dan ini gerakan. Ini bukan cuma organisasi, ini gerakan. Betul, saya setuju banget tadi yang dibilang sama Irfan itu. Kita ini keluarga. Sejak kapan saya punya keluar adik dari Medan namanya Akbar Buhari? Nggak pernah, ya kan? Atau Angga Wira. Tapi gara-gara HIPMI itu jadi keluarga. Siapapun yang ganggu mereka berusaha sama saya. Karena kalau keluarga kita diganggu sama orang, masa kita nggak marah? Ya. Kalau kita nggak marah berarti kita yang salah. Berarti ada yang salah sama keluarga kita gitu kan. Nah ini teman-teman sekalian, karena topik kita tadi soliditas, gitu. Saya pikir soliditas itu cuma bisa dibangun kalau kita ini semua tahu diri. Tahu diri dalam berteman, tahu diri dalam berkeluarga. Saya tahu persis cara berteman, saya juga tahu persis cara tidak berteman. Jadi clear. Supaya kita punya harga diri, jangan sampai kita dianggap remeh. Banyak orang lebih kaya dari kita banyak. Banyak orang lebih hebat dari kita banyak. Banyak orang lebih terkenal dari kita banyak. Tapi kalau sombong masih sombong kita pasti. Iya, kenapa? Karena HIPMI bos, ya kan? Iya, ya. CDM Sigim Pak Lexindo. Gara-gara gue sebut, nanti banyak anak HIPMI daftar Sigim gitu. Kalau di HIPMI parameternya enak, parameter sukses. Kalau di olahraga parameternya jelas, parameternya prestasi. Mau dibilang sukses kalau nggak ada medali, ya tetap nggak ada prestasinya. Gitu kan? Nah, kita perlu, Indonesia ini perlu, bukan cuma di olahraga, di semua bidang. Di semua bidang yang ada di Indonesia ini perlu anak HIPMI yang punya kredibilitas. Nah inilah rumahnya, inilah pabriknya. Beda banget. Kawah Chandra di mukanya para pemimpin muda Indonesia ada di sini. Lahir dari sini, saya percaya di ruangan ini nanti akan lahir pemimpin-pemimpin yang memimpin bangsa. Jadi kita manfaatkan waktu kita.
3 tahun itu nggak lama. Jangan sampai 3 tahun cuma kasih main, kasih apa segala macam. Akhirnya lewat begitu aja. Saya respect sama Angga, kenapa? Karena saya kenal Angga dari awal sampai terakhir saya kenal, nggak pernah selesai bikin acara. Waktu zaman saya dulu bikin apa FGD, ya kan? Forum dialog dan jabatannya apa? Departemen. Departemen. Jadi dia ketua kompartemen, bahkan dia kompartemen, bahkan ketuanya aja sama dia banyak acara ini. Padahal dia hanya kompartemen, bukan ketua bidang. Jadi teman-teman harus paham, being member of BPP HIPMI itu bukan tentang jabatan dua apa. Percuma mau jabatannya ketua bidang, mau jabatannya bendung, mau jabatan sekjen, mau jabatannya apa, kalau nggak bermanfaat percuma. Betul nggak? Betul. Mendingan jadi departemen, tapi banyak kegiatan. Banyak kompartemen, banyak kreativitasnya. Karena itu nanti yang dibilang nanti ya Pak Aksen tadi. Begitu datang ke daerah, mungkin dia nggak perlu telepon lagi kalau orang udah kenal dia. Dia cuma ngasih tahu, besok kayaknya saya mau ke Padang nih. Udah orang-orang Padang udah pada nungguin semua. Sekarang apalagi udah sosial media kan. Tinggal ngomong aja, ada besok mau ke Padang. Tungguin nggak orang Padang. Iya kan? Apalagi jadi pengurus BPP HIPMI. Apalagi jadi pengurus BPP HIPMI. Tapi semuanya. Jadi, semua aspirasi yang dari bawah itu memang perlu didengar. Karena saya pun merasakan hal yang demikian. Saya waktu itu tersiksa. Waktu itu bukan kayak hari ini. Saya memprakarsai waktu itu yang namanya HIPMI networking, HIPMI. Bahkan aplikasi udah dibikin, tapi belum disempurnakan. Karena jujur aja, sesuatu yang kita bikin di HIPMI itu nggak bisa 3 tahun juga selesai. Jadi memang harus merencanakan yang konsistensi gitu, yang sustain. HIPMI PT itu embrionya dari Erwin Aksa, pelaksananya tempat saya gitu, baru dibesarkannya tempat Bali. Nanti diteruskan sama teman-teman sekalian. Tapi kalau Bapak kita bikin sesuatu yang baru, apakah jaminan ini akan diterusin atau enggak? Gitu. Betul ya? Makanya pemerintah juga gitu, pemerintah lagi bikin program gitu kan, tergantung nih pemerintah mau diterusin atau enggak gitu. Gitu Pak ya. Tergantung Pak enggak kalau itu. Itu pada mau nginep di IKN doang. Jadi balik lagi rekan-rekan sekalian, saya bangga dikasih kesempatan lagi ngobrol di depan sini karena saya nggak bisa, HIPMI itu konstituen utama buat saya. Yang lain itu nomor 2, yang pertama HIPMI. Kalau diundang sama HIPMI wajib datang. Kenapa? Takut kehilangan konstituen. Iya, gitu. Kita datang kemana-mana, orang masih salamin kita, orang masih teriak-teriak, berarti kita bergolek benar. Tapi itu bisa hilang semuanya. Kalau kita bikin salah, kalau kita nggak menghargai pertemanan kita, orang melihat kita malas buka. Ya udahlah, jangan berhenti gitu. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat karena sekali lagi HIPMI itu bukan cuma sekedar organisasi. HIPMI itu adalah sebuah keluarga besar yang semuanya saling terikat dan dari BPC itu, karena kalau BPC dulu sebetulnya nggak dihitung. Betulnya jujur BPC lu nggak hitung, hitungannya BPD dulu kan. Tapi organisasinya makin modern, organisasinya makin sempurna nih. BPC itu jadi ujung tombaknya organisasi, karena di BPC itu adalah perekrutan anggota. Gimana Pak? Pak, ada yang mau disampaikan? Oh iya, BPC Jakarta Pusat. Coba berdiri dulu Pak Ovar. Buat Bapak yang masih mau cari pasangan, sudah sendiri lagi. Jadi dia available. Dan ini harus gue ingetin.
jadi pengurus PPP HIPMI, kita harus serius. Pekerjaan harus beres, tapi jangan lupa senang-senang. Benar ya kan? Karena ini 3 tahun selamanya, 3 tahun ini yang bikin kita semuanya jadi akrab. Kalau kita cuma kerja aja serius sama segala macam, nggak bisa tuh dia ngomong kayak tadi itu kan. Kalau bukan saya ngomong, udah dilempar ke bangku sama Ovar. Iya, jadi balik lagi, saya sangat berharap tentunya teman-teman ini yang akan jadi penerus perjuangan HIPMI ke depan, apalagi sebagai pengurus BPP HIPMI. Bayangin tepuk tangan dulu tuh semua pengurus BPP. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada yang terpilih dan semoga yang tidak terpilih punya kesempatan di PAW berikutnya. Karena jangan salah, saya ingatkan sama Ketum Akbar, 3 tahun itu tidak mutlak. Siapapun boleh di PAW, siapapun termasuk agama kita, sekjen boleh di PAW, boleh. Kalau nggak perform, tapi tentunya dengan batasan-batasan, jadi jangan ragu-ragu. Dan teman-teman yang lain juga gitu. Jangan karena udah duduk jadi departemen atau jadi kompartemen atau jadi ketua bidang, ya kan? Habis itu gaya-gaya, bentar dulu, evaluasi dulu, ya kan? Depan berapa kan? 6 bulan. Per 6 bulan dievaluasi. Ya kalau nggak perform, ya promosi degradasi bos. Ada yang dipromosi, ada yang degradasi gitu ya. Ada yang dari ketua bidang bisa turun jadi member, ya kan? Dari apa jadi kompartemen. Yang dari kompartemen bisa jadi departemen atau departemen out, ganti pemain baru. Dari 200 calon pengurus katanya daftar 400. Bilang wah bagus Pak, kenapa? Berarti ada 200 pemain cadangan. Nah yang 200 itu bisa dipaksa untuk kerjanya lebih maksimal. Kenapa? Kalau nggak diganti sama yang 200 yang pemain cadangan ini, masuk nih pemain cadangan, gitu kan? Sepakat ya? Sepakat. Ya sepakat ya. Bukan saya ngomong loh. Sepakat gak? Sepakat. Berarti semuanya sepakat untuk bisa diganti ya? Sepakat. Fakta integritas. Ya. Iya, langsung tanda tangan fakta integritas. Tapi ya saya percaya di sini tampang-tampangnya cukup familiar, ketemu mufti, ya kan? Ya. Ada Om Baba Raffi, Kristiono, coba lihat tokoh-tokoh semua tuh, ada Om Afi, ya kan? Ini kayaknya akan jadi dream team. Saya tunggu undangan berikutnya. Karena undangan yang pertama saya sudah dapat, itu undangan pelantikan HIPMI. Jadi waktu itu besok nanti hari Senin sore ya, baru saya tahu nih, oh ternyata ini yang kepilih, ini nggak kepilih. Ya kan? Yang nggak kepilih ya itu pemain cadangan tadi, nggak usah sedih, nggak apa-apa. Ya. Karena belum tentu yang kepilih juga lebih baik dari kalian juga, ya kan? Kan cuma masalah waktu dan itu kan diukur. Jadi teman-teman yang terpilih harus dipaksa untuk kerja, harus dipaksa untuk mendedikasikan dirinya untuk itu. Tapi yang tidak terpilih yaitu melakukan koreksi supaya apa? Supaya ada feedback gitu. Jangan yang menjabat cuma asik-asikan aja. Apalagi yang menjabat sekarang banyak. Waktu jabat saya berapa? Wasekjen itu berapa? 9 belum 10. Wasekjen itu cuma ada 5, ya. Wabenum cuma ada 3, 4. Wabenum ada 4, wasekjen ada 5, dan ketuanya hanya ada 9. Kalau sekarang Wabenum 12, ya kan, wasekjen 12, ketua 12 gitu. Gampang lah itu milih, ya kan. Iya, gampang milih, ya kan. Iya. Dan hak otoritas itu ada di ketua umum. Hari ini, itulah kelebihannya HIPMI. HIPMI itu organisasi kader. Ketua umumnya cuma 1. Mau saya, mau Erwin, mau Bahlil, mau Bang Latif, itu panggil Akbar ya ketua umum PPP. Karena kita menganut aliran pemimpinnya cuma 1. Siapa? Ketua umum. Ya, pemimpin. Sebut. Ya. Kita tahu ketua umumnya
Kita bangga nih sama ketum BPPHIPMI. Dan kita harus jaga ketum BPPHIPMI. Jangan kasih ketum BPPHIPMI jalan sendirian. Ingat loh, nggak boleh ketua umum BPPHIPMI jalan sendirian. Ketum-ketum BPD ini pasti sudah pada punya pengalaman. Karena kalau ketua umum BPPHIPMI jalan sendirian, itu orang melihat organisasi jadi kecil. Tapi ketua umum HIPMI itu harus ada interaksi. Teman-teman dari BPD itu harus terpanggil, ada ketum BPP harus temenin. Kalau dia melipir, temenin terus saja. Kan ada yang spesialis melipir juga. Apalagi kalau ketemu Akbar sama Oval. Harus begini. Karena jadi saya ada perjanjian khusus Pak yang jadi Giras dengan Ayu Buhari. Saya kasih nomor telepon saya ke Ayu. Dia teleponnya 24 jam nih. Karena kalau Oval nggak mungkin ditelepon. Rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sekali lagi selamat saya ucapkan kepada Ketua Umum Akbar Buhari dan Sekjen Bergawira. Bentuknya saya belum dikasih tahu siapa, tapi kira-kira udah tahu namanya siapa. Gitu. Terus ketua-ketua bidang yang akan terpilih nanti, mudah-mudahan dalam melaksanakan kegiatannya itu bisa amanah. 3 tahun itu bisa maksimal. Mudah-mudahan ketua bidangnya jangan ada yang ganti. Tapi kalau ada yang nggak perform harus segera diganti. Karena ketua bidang yang 12 itu apalagi jumlah yang banyak itu akan jadi ujung tombak. Dan hati-hati. Saya punya pengalaman jelek tuh. Waktu saya jadi ketua umum BPP ini, buah bendung saya dibunuh orang. Iya. Tapi yang muncul apa di berita? Wakil Bendara Umum BPIP ini bunuh diri. Ini fakta waktu itu Sudiro. Ya masalah kenapa aja berurusan kita lah, ya walau bisa gitu kan. Tapi sekali lagi, ini alma mater kita ini kan mahal. Kalau teman-teman tahu cerita yang zaman dulu, ya mungkin ya ini harus mundur lagi, kita jadi panjang nanti ini ya. Apa tuh? Biasanya tertumbuh kita. Dulu saya lumayan aktif orangnya, gitu makanya. Agak emosional sedikit. Ada Ziko ya. Ya sama Ziko lah agak emosional dulu nih. Ziko sama Oval. Ini yang bikin saya berubah dulu ya. Iya. Jadi waktu itu saya terpilih jadi ketua umum BPP di Makassar. Setelah sengit segala macam, terus dari itu pulang ke Jakarta diajak ke party. Namanya DWP Senayan. Iya betul, itu BPP itu emang nggak boleh party ya. Belum tahu ya biasa, kalau udah kayak gitu kan ada aja yang mancing-mancing. Akhirnya rame lah gitu kan. Dan saya didampingin sama ketum-ketum BPD itu. Ada Irwan, ada Dede, ada siapa gitu. Besok kita mau ke Makassar, besok kita mau ke Semarang. Ingat ya, tuh. Kalau dulu ketum itu cuma jaga nama sama jaga nama keluarga. Tapi kalau hari ini ketum itu jaga nama kita semua. Kalau besok muncul di Rakyat Merdeka, ketua umum BPPHIPMI pukul orang gitu. Itu mulai dari Aceh sampai Papua semuanya malu tuh. Gue bilang gila juga nih menjawabnya. Benar? Saya itu sangat berterima kasih sama ibu. Karena HIPMI yang sudah mengubah hidup saya 180 derajat. Ini teman-teman yang dekat-dekat sama saya tahu lah. Benar. Bukan masalah berarti. Kenapa? Karena jadi punya rasa tanggung jawab yang besar gitu.
Kalau dulu kan pikir, ya kan, mikirnya taranya belakangan, gitu. Yang penting jalan dulu gitu. Kalau sekarang nggak bisa, kenapa? Karena tanggung jawab. Kalau sampai ada apa-apa, yang malu keluarga saya, yang saya nggak kenal. Kan kita nggak bisa kenal semuanya, Pak. Iya kan? Anggota BPJ HIPMI Halmahera Utara. Gimana? Saya kenal lagi gitu. Iya kan? Tapi dia juga bisa tuh ketua umum masuk orang gitu ya. Tuh ketua umum tuh apa melakukan hal-hal yang baik lah, apapun lah gitu. Nah, itu harus kita jaga. Jadi jangan sampai amit-amit itu terpleset yang urusan-urusan yang begitu. Kita semuanya respect sama ketua umum Mami. Kita doakan Mami bisa kuat karena cobaan yang dialami Mami itu betul-betul cobaan yang luar biasa. Tapi saya selalu ingatkan sama Mami, saya bilang ujian itu membuat orang naik kelas. Jadi mudah-mudahan ujian yang dialami sama Mami ini akan membuat dia besok semakin naik kelas lagi. Ya, kita semua sedih, tapi show must go on. Dan HIPMI ini nggak boleh berhenti. Sama kayak bola kemarin. Tragedi Kanjuruhan. Begitu tragedi Kanjuruhan, Indonesia disanksi sama FIFA 10 tahun. Harusnya. Saya balik lagi, tim khusus berangkat ketemu. Dia ini bilang, sepak bola nggak boleh berhenti. Karena sepak bola jauh lebih penting dari kita sama. Sama seperti badminton waktu itu. Saya perang sama BWF gara-gara Indonesia diperlakukan nggak benar di All England. Perang keras. Akhirnya ketemu di Bali sama Presiden BWF. Siapa itu? Paul Eric. Saya gas-gas dia juga kan. Terus bahasa saya gitu, badminton lebih besar daripada kita berdua. Saya salah sama dia. Oke begitu. Tapi saya minta juga banyak kegiatan-kegiatan internasional dibikin di Indonesia. Per hari ini hampir setiap bulan. Oh, kan saya ada slide. Ada tuh. Oh iya, ini slide. Coba kalau dilihat nih, hampir setiap bulan ada kegiatan. Januari ada, Februari, dan kegiatannya itu bukan kegiatan apa-apa. Ini kejuaraan dunia menembak, ini kualifikasi Olimpiade pertama kali di Indonesia. UCI Track Nation Cup, ini kualifikasi Olimpiade pertama kali di Asia Tenggara dibikin di Indonesia. FH2O itu championship itu pertama kali di Indonesia. Climbing World pertama, ini kedua tahun ini, tahun kemarin itu pertama kali diadakan di Indonesia kejuaraan dunia. Besok ada SEA Games, ada FIFA pertama kali juga di Indonesia. Bayangin. Laporannya kan enak nih Pak, kelihatan. Nah ini semua teman-teman nih, saya jujur aja saya mau sambil curhat dikit lah. Gitu. Saya sama Erick Thohir, Pak Erick Thohir, waktu itu Erick Thohir ketua Asian Games, saya ketua Asian Para Games. Kita udah dapat semua sukses. Sukses penyelenggaraan, dapat ya? Sukses prestasi, dapat ya? Balap sepeda setelah 56 tahun di Asian Games kemarin dapat 2 emas. Prestasi itu ya kan? Setelah 56 tahun. Setelah itu kemarin Gibran bikin di Solo si Para Games. Sukses gak? Sukses. Sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, sukses legasi. 4 sukses kita. Saya gara-gara Asian Para Games yang kita bikin waktu itu alhamdulillah berarti sama teman-teman ini juga itu dibandingkan bukan dengan Asian Para Games yang lain, tapi dibandingkan sekelas Paralimpiade. Jadi selevel dengan Paralimpiade, saking bagus. Dapat penghargaan dari banyak penghargaan, salah satu yang paling tinggi itu namanya Asian Order, penghargaan paling tinggi di ASEAN untuk penyelenggaraan olahraga.
Tapi udah lama nggak pegang mic jadi agak kaku. Kalau undangannya kurang kan. Tapi bukan itu ceritanya. Saya bilang sama Bang Edi, saya bilang, Chief, kita sukses semua itu tapi masih ada yang belum sukses. Apa? Karena kita ini bertipu. Kita ini pengusaha. Mestinya dengan semua kegiatan ini anak-anak hipmi di seluruh Indonesia bisa lebih berpartisipasi. Betul nggak? Oke, sengaja saya disuruh bilang bikin materi personal enggak, saya mau presentasi ini supaya teman-teman lihat plot ini, waktunya, tempatnya, ada yang jauh, ada yang segala macam. Di sini ada yang bisnis kaos, ada yang bisnis merchandise, ada yang bisnis makanan, pasti banyak tuh yang makanan. Ada yang bisnis yang kayak gini atau bisnis tourism gitu kan, banyak banget yang bisa dikerjain. Dan kita harus realistis, pasti kita pilih yang terbaik. Jadi jangan gara-gara teman itu Jasmine yang Jasmine. Misalkan dari saya anak-anak ini ikut, itu harus betul-betul yang kredibel. Jangan sampai cuma gara-gara kegiatan kayak gini nanti ada yang kepreset pula gitu. Bahaya. Iya, karena ini ada urusan sama APBN. APBN itu urusannya 18 tahun kurang terbijak. Saya ini masih belum selamat nih. Kenapa? Asian Para Games 2018 masih ada, masih banyak tahun ke depan pertanggung-jawaban. Jadi jangan sampai kepleset tinggi, tapi jangan sampai lepas juga. Kemarin waktu di Asian Games, kemarin waktu di Asian Para Games, begitu banyak orang yang datang, tapi pengusahanya kurang. Kita nggak memanfaatkan itu. Yang saya besok jadi tuan rumah. Ini acara kita nih. Nah, itu Asian World Beach Games tanggal 5 sampai 15 Agustus. Asian World Beach Games ini tanggal 5 sampai 15 Agustus itu bertepatan dengan 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Sudah terkonfirmasi 205 negara akan hadir. Dan yang hadir itu bukan kaca-kaca, rata-rata ada yang presiden, ada yang perdana menteri, ada yang keluarga kerajaan, ya, ada yang raja, ada yang pangeran, ya kan? Diterima sama raja juga. Jadi Pak Benny, saya jawab. Terus saya bilang sama teman-teman dari arah HIPMI juga, pemilik Diandra, Eri Amanda, saya bilang bikin dong expo, Food and Tourism Expo. Kenapa? Supaya orang-orang yang datang itu, yang 205 negara itu, mereka jadi punya experience. Mereka punya experience, oh ini loh yang namanya rajo-rajo dari Sumatera Barat gitu kan, ya kan? Yang dikirim Ziko cuma 3, kemana masih orang lama lagi gitu kan? Besar gimana? Alhamdulillah. Jangankan Ziko ngirim rendang rajo-rajo, ikan mujair aja saya dikirim dari Papua. Iya benar. Lihat tuh. Besar tuh ya. Kita udah ngomong gratisan lagi soalnya sekarang, disuruh ngomong malam-malam ya kan? Gitu. Aku kan kirim apa baru sekarang? Saya belum berarti banget. Banyak banget sebetulnya yang bisa dikerjain. Olahraga itu memang passion saya. Tapi biar gimana darah pengusaha ini nggak bisa dilepas. Nah ini sekarang saya memanfaatkan teman-teman semua. Apa yang bisa kita kerjain? Ini cuma platform doang nih. Ini cuma etalasenya doang. Kita bikin ini. Tapi apa yang mau dipajang? Etalasenya udah dibikinin nih. Tapi apa yang mau dipajang? Kita mau dorong nih makanan-makanan dulu gitu ya. Segala macam rendang kita tampilin, ya. Segala macam sate kita tampilin, segala macam gitu. Supaya orang tahu. Tapi jangan berhenti di situ, jangan cuma jadi jualan, jangan jadi pedagang. Kita ini pengusaha, beda loh. Tahu kan beda pedagang sama pengusaha? Pengusaha itu, kalau pedagang jual beli. Kalau pengusaha menciptakan nilai tambah, gitu. Clear ya? Kalau cuma dagang ya berarti dagangnya jualnya sate gitu kan. Kalau pengusaha bukan jual sate, kita berpikir bagaimana industri sate itu bisa jalan.
Gimana orang-orang yang pulang itu? Bayangin, di sini siapa udah pernah ke Jepang? Coba katakan dulu semua ya. Yang udah ke Jepang? Yang udah ke Jepang? Jangan malu-malu, ya tangan ya tinggi aja. Ya. Saya mau tanya juga yang pulang dari Jepang, berapa banyak yang bawa banana apa? Tokyo banana. Betul nggak? Betul. Secara nggak sadar, kita pulang dan kita seolah-olah terpaksa harus beli Tokyo banana dan kita bawa pulang. Masih jadi perdebatan ini sebetulnya halal atau enggak di barangnya? Iya kan? Kalau saya makanannya masih harus halal, minuman yang nggak halal. Terus saya gitu nggak usah bohong lah bro, ya kan? Kalau saya ketawa aja ya kan itu. Ya. Tapi sadar ya itu kita di Jepang itu atau di Korea gitu, kita secara terpaksa tuh. Nah sekarang bisa nggak kita ini semua memaksakan orang-orang yang datang itu? Ini banyak banget kegiatan loh, ini banyak banget. Gitu. Ada FIFA, ada 20, ada segala macam orang datang. Jangan sampai datang ke sini cuma tadi doang, dia pulang, nggak ada manfaatnya buat kita. Paling enggak dia bawa oleh-oleh foto, ya kan? Foto yang membuat dia bisa balik lagi. Ini saya kasih tahu nih, acara ini UCI Track Nation tanggal 23 Februari sampai 26 Februari. Tapi jualan saya benar. Jualan saya sama mereka ini velodrome kita terbaik di dunia sampai hari ini. Akhirnya apa? Mulai tanggal 14 kemarin, tanggal 14. Mulai dari tanggal 14 kemarin, itu negara-negara udah pada datang. Mereka mau di Jakarta sampai tanggal 25. Tapi yang lebih menarik apa? Setelah tanggal 26 setelah selesai, mereka nggak langsung pulang. Mereka tambahan 10 hari. Berarti jualannya benar. Itu cuma 41 negara. Ini 41 negara. Tapi besok itu ada 206 negara yang datang. Lebih besar daripada Kongres PBB. Ini serius loh. Ini lebih besar dari Kongres PBB. Ini kegiatan, ini rapat Kongres olahraga terbesar, lebih besar dari PBB dan lebih besar dari IOC sendiri. Paling besar. Anak Jenderal Assembly. Cuma bukan masalah besarnya, manfaatnya buat kita apa? Ini kesempatan nih teman-teman nih, minimal kartu nama dibanyakin dan dibagusin. Iya kan? Kirim-kirim bisa langsung ketemu. Kalau enggak bakal ketemu lagi, saya nggak bakal ketemu. Saya hari ini jadi dekat sama keluarga besar Qatar, keluarga besar Jordan, keluarga besar Saudi. Kita kalau umroh sekarang kapan? Udah tinggal WA langsung dapat visa. Iya. Gara-gara begini ya sekali lagi lah. Sekarang gini, saya mau ketemu sama Mufti, ya kan? Atau mau ketemu sama Babar Hafi pokoknya. Kan susah, kan kastanya beda, ya kan? Orang saya cuma pengusaha daerah gitu kan. Cuma gara-gara HIPMI saya bilang, Bang, saya anggota HIPMI dari sini, boleh ketemu ya? Mau nggak mau harus terima ya? Harus terima. Karena apa? Jualannya benar, jualannya HIPMI. Jadi nyambungin kita semua ini kan benang merah kita semua HIPMI. Saya nggak bisa dekat sama Rosan, sama Sandi, sama Bang Lutfi, sama Erwin, sama Erik, semuanya. Kalau bukan karena HIPMI. Pertandingan atau perbedaan itu biasa, tapi tidak membuat kita jadi musuhan. Dan itu betul-betul ditunjukin sama senior-senior kita. Jadi saya minta semuanya dewasa. Karena saya juga berusaha untuk jadi dewasa. Gak gampang, ya kan? Gitu. Kita harus diingetin. Kadang-kadang saya kanak-kanakan juga. Akbar ini lebih muda dari saya, tapi berapa? Saya itu ingetin saya. Ya kan? Ingetin Anda juga. Ingetin kenapa? Karena kita harus saling ingetin ya. Gitu. Bukan karena kita lebih dewasa terus kita tiba-tiba jadi supir ya. Nah, saling ingetin sama. Yang kompartemen, yang departemen itu ngingetin yang kompartemen juga ngingetin ketua bidangnya. Kalau ketua bidangnya gak malas-malas diingetin,
ayo dong, ini apa segala macam. Dan kreativitas itu munculnya dari bawah. Aspirasi itu diambil dari bawah. Kita mau bikin-bikin, ngapain kita bikin-bikin pusing kalau dari bawah ke banyak? Pilih-pilih aja yang bagus. Hipmi Expo, kan? Contoh apa? Ya. Hipmi Expo itu kesempatan untuk mengumpulin kreativitas. Kan kita lihat ya, Mandiri Investment, kan Mandiri Festival itu kan baik banget yang bagus-bagus. Nah sekarang harus Hipmi. Dan Hipmi itu selalu kompetisi sama Kadin. Walaupun kita kakak adik lah gitu kan, gitu. Tapi dari dulu tetap aja yang lebih kreatif pasti Hipmi. Tahu nggak kenapa? Karena Kadin itu tua-tua. Oh iya, anak muda semua, ya kan? Iya, kalau dia kan ketemu orang masih banyak ini, paling itu nggak ada tos, jadi gitu. Beres. Ya mungkin itu yang dari bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila teman-teman yang saya nggak bukan sesi tanya jawab, saya nggak perlu ditanya dan saya tidak perlu menjawab. Kalau ada catat telepon saya 081 2876 27 999 WA aja. Rumah saya di Pejaten Barat 3 nomor 3, terbuka 24 jam untuk anak Hipmi.